Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianakis dari kelas 10 TKJ 3. Di sini saya akan membahas tentang sharing resource dalam jaringan. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Sharing resource dalam jaringan. Ya, pertama-tama kita bahas tentang pengertiannya. Pengertian resource. Resource atau sumber daya merupakan semua perangkat keras atau sebuah virtual system yang terhubung ke sebuah sistem. Untuk sistem komputer, memiliki beberapa resource seperti printer, memori, hard disk, dan sebagainya. Untuk virtual system, bentuk sumber daya berupa waktu CPU, file atau beberapa koneksi jaringan. Kedua, pengertian resource. Pengertian resource adalah penggunaan perangkat keras secara bersama-sama oleh semua prosesor yang ada. Resource sharing pada jaringan dapat dilakukan seperti sharing pada printer. Fasilitas tersebut membuat seseorang dapat mengakses printer maupun file yang ada dari komputer lain atau berbagi data dengan komputer yang satu dengan yang lain. Ya, next. Ya, yang kedua, kelebihan resource sharing. Yang pertama, kelebihannya yaitu efisiensi. Sistem operasi resource sharing memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisiensi dalam pembagian data. Yang kedua, kemudahan. Sistem operasi resource sharing membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan untuk pengguna atau para brainware. Yang ketiga, kelebihan resource sharing yaitu kemampuan dapat berevolusi. Sistem operasi dalam resource sharing disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Ya, next. Fungsi. Fungsi dari resource sharing yaitu dapat menggunakan sumber daya secara bersama-sama. Misalnya, seorang pengguna yang berada di ratusan atau ribuan kilometer jauh dari suatu data tidak mendapat kesulitan dalam menggunakan data tersebut dan seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Wow. Ya, yang keempat, tujuan dari resource sharing. Resource sharing bertujuan agar seluruh program peralatan khususnya data dapat digunakan oleh setiap brainware atau orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi, resource, dan pemakai. Jadi, sharing resource adalah suatu usaha untuk menghilangkan kendala jarak. Ya, yang kelima, langkah-langkah dari sharing resource dalam jaringan melalui sharing data dengan konfigurasi sebagai berikut. Ya, yang pertama, setting dulu share-nya di laptop. Satu, buka control panel. Ya, kemudian pilih network and internet. Kemudian pilih network and sharing center. Kemudian klik advanced sharing setting. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ada yang di bawah. Ya, next. Pilih atau klik all network. Teman-teman dapat melihat di sini. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, langkah-langkah ketiganya setting seperti gambar di bawah ini. Kalau sudah, klik save setting. Gambarnya ada di bawah. Seperti ini. Ya, langkah keempatnya yaitu kemudian di laptop 1 atau laptop yang ada, tentukan folder atau file yang akan di-share. Setelah itu, klik kanan. Klik share with dan specific people. Gambarnya kurang lebih ada di bawah ini.
Ya, langkah kelimanya itu akan muncul pop-up atau jendela baru seperti ini dan setting seperti gambar di bawah ini. Teman-teman dapat lihat gambar yang ada pada langkah kelima ini. Ya, next. Ya, sekian dari materi yang saya bawakan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Ya, kesimpulannya, resource sharing memiliki banyak manfaat untuk para pengguna atau brandware. Tetapi, di balik banyaknya kegunaan tersebut, terdapat juga kekurangan. Seperti para pengguna atau brandware yang menggunakan sharing resource akan dijadikan sasaran oleh para cybernet dan para hacker lainnya. Maka dari itu, gunakan sharing resource ini. Digunakan secara bijak, baik, dan tanpa ada yang dirugikan, dan tanpa merugikan orang lain. Ya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.